Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi di kelas matematika ya. Kali ini matematika kelas 12. Materi yang akan kita pelajari adalah median. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang rata-rata ya, menentukan rata-rata baik itu data tunggal maupun data berkelompok. Nah, untuk kali ini kita akan membahas tentang median baik itu data tunggal maupun data berkelompok ya. Sebelum kita menentukan median ya, mempelajari bagaimana cara menentukan median dari data tunggal maupun data kelompok, kita pelajari dulu apa pengertian dari median. Median itu adalah nilai tengah ya pada suatu data ya, atau nilai yang berada di tengah-tengah dari suatu data. Nanti ada dua macam, median itu untuk data tunggal dan juga median untuk data berkelompok. Yang pertama kita akan mempelajari tentang median data tunggal ya, bagaimana menentukan median dari data tunggal. Nah, untuk median data tunggal ini nanti ada dua macam juga, yaitu ada median data dengan ukuran datanya ganjil, sedangkan yang kedua nanti ada ukuran datanya genap atau banyaknya datumnya itu ganjil ataupun genap ya. Ada dua macam, rumusnya nanti berbeda. Oke, kita langsung ke contohnya ya. Untuk yang A ini adalah data dengan ukurannya adalah ganjil ya, ganjil. Kemudian yang B adalah ukuran datanya genap. Kita mulai dari yang pertama, bagaimana menentukan median dari data dengan ukuran data ganjil. Oke, kita akan menentukan median yang pertama ya, data tunggal. Yang pertama data dengan ukuran median ya, median dengan ukuran data ganjil. Bagaimana menentukan median dengan ukuran data ganjil? Nanti rumusnya adalah median sama dengan x n ditambah 1 dibagi dengan 2, di mana n ini adalah ukuran data atau banyaknya datum ya yang ada di data itu. Langsung ke contohnya ya. Di sini contohnya adalah tentukan median dari data 5, 4, 6, 3, 2 5, 4, 6, 3, 2 5, 4, 6, 3, 2. Nah, untuk menentukan median nanti yang harus kita lakukan pertama kali adalah datanya harus kita urutkan terlebih dahulu dari yang terkecil sampai yang terbesar. Datanya ini kita urutkan dulu jadi 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian ini ukuran datanya adalah 5 ya, karena jumlah datumnya ada 5 sehingga n sama dengan 5. Kemudian median sama dengan, nah rumusnya adalah karena ini ganjil, n5 kan sama dengan ganjil, maka x n ditambah 1 per 2 sama dengan x n ditambah 1 berarti 5 tambah 1 bagi 2 sama dengan x 6 bagi 2 sama dengan x 3. Data yang ketiga berarti. Data yang ketiga yang mana? Nah, kita melihatnya jangan sampai salah ya. Jangan sampai menggunakan data yang pertama ini, tapi yang ini ya, karena sudah diurutkan terlebih dahulu.
Nah, di sini X3 berarti adalah 4 ya, karena data yang ketiga 1, 2, 3. Jadi median dari data ini adalah 4. Itu untuk ukuran data ganjil. Kemudian selanjutnya median dengan ukuran data yang genap. Yang kedua, median dengan ukuran data genap. Bagaimana menentukan mediannya? Nah, kita menggunakan rumus ini. Median sama dengan Xn per 2 ditambah dengan Xn per 2 ditambah 1 dibagi dengan 2. Ini mediannya. Sehingga nanti berbeda ya rumusnya antara yang genap dengan yang ganjil. Contohnya kita ambil contoh yang B ini ya. Yang B di sini 8, 10, 7, 8, 9. 8, 10, 7, 8, 9, 5, 11, 8. 5, 11, 8. Oke, sama ya, tentunya kita harus urutkan terlebih dahulu dari yang terkecil sampai terbesar. Jadi 5, kemudian 7, kemudian 8 nya ada 3, 8, 8, 8, kemudian 9 dan 10, kemudian 11. Nah, ini n nya ada berapa? N nya sama dengan datumnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini kan genap ya, jumlah data, jumlah datumnya itu genap. Ya, kita tentukan medianya sama dengan Xn per 2 berarti Xn nya 8 dibagi 2 ditambah X8 dibagi 2 tambah 1 per 2. X4 ditambah X4 tambah 1 ya per 2. X4 ditambah X5 dibagi 2 sama dengan, nah X4 nya berarti yang mana? X4 itu data yang datum yang keempat. Jadi 1, 2, 3, 4. Ini X4. X5 nya ini ya sama ya, 8. Kebetulan sama. Jadi 8 ditambah 8 bagi 2 sama dengan 16 bagi 2 sama dengan 8. Jadi median dari data ini adalah gitu ya. Jadi untuk menentukan median baik data tunggal yang ganjil maupun yang genap nanti rumusnya berbeda ya, tergantung dari ukuran datanya apakah ganjil atau genap. Baik, selanjutnya yang kedua adalah median data berkelompok. Ya. Yang kedua adalah median data berkelompok. Nah, untuk data berkelompok nanti seperti ini ya bentuk datanya. Jadi ada intervalnya di sini, nilainya menggunakan interval selang antara suatu nilai, dua nilai ya. Kemudian di sini ada frekuensi ya, frekuensinya. Nah, bagaimana menentukan medianya? Nah, untuk menentukan medianya nanti kita menggunakan rumus yang berbeda lagi ya, karena ini datanya sudah data berkelompok. Jadi nanti kita menggunakan rumus median, median data berkelompok. Jadi untuk menentukan median data berkelompok, jadi nanti kita menentukan letak mediannya terlebih dahulu ya, letak median. Letak median adalah data yang ke n per 2, di mana n itu adalah jumlah frekuensinya. Kemudian setelah kita menentukan letak median, baru kita menentukan mediannya dengan rumus TB. TB itu tepi bawah ditambah dengan setengah n
atau N per 2 ya, sama saja ya, dikurangi dengan, kita gunakan N per 2 saja supaya sama, N per 2 dikurangi frekuensi kumulatif sebelum kelas median ya, FK, kemudian dibagi dengan F median dikali dengan P atau panjang kelas. Nah, ini rumus yang akan kita gunakan nanti ya, dimana keterangannya sini TB itu tepi bawah, kelas median, kemudian N per 2 tadi sudah dicari ya, N per 2 itu berarti jumlah frekuensi dibagi 2, jadi N-nya saja, N-nya di sini adalah jumlah frekuensi, kemudian frekuensi kumulatif atau FK, ini frekuensi kumulatif sebelum kelas median, kemudian F median sama dengan frekuensi kelas median, kemudian P adalah panjang kelas. Oke. Untuk selanjutnya kita langsung ke contoh soalnya ya, supaya lebih mudah mempelajari bagaimana menentukan median data berkelompok. Contohnya ini, diketahui sebuah data berkelompok ya, bagaimana menentukan mediannya. Langkah pertama itu kita harus menentukan letak kelas mediannya itu di mana, apakah di yang pertama, apa yang kedua, apa yang ketiga, apa yang keempat, apa 5, apa 6 ya, dengan cara yaitu data ke N per 2 ya. Jadi data yang ke N per 2 berarti N dibagi 2 sama dengan N nya 20 bagi 2 sama dengan 10, berarti data yang ke 10. Nah, data yang ke 10 itu letaknya di mana, yaitu dengan cara kita menghitung dimulai dari 3 ini ya, kita hitung mulai dari 3, 4 tambah 4 sama dengan 7 ya, 3 tambah 4 sama dengan 7, tambah 5 sama dengan 12. 12 sudah melebihi 10 ya, sehingga letak kelas mediannya itu letaknya nanti di sini. Karena sudah melebihi angka 10. 3 tambah 4 7, 7 tambah 5 12. Oh, sudah melebihi 10, berarti letak mediannya di sini. Ya, letak kelas median. Nah, kemudian selanjutnya kita tentukan tepi bawahnya. Tepi bawah itu nanti kita lihat letak kelasnya. Tadi kan di sini ya, di kelas ini 61 sampai 65, berarti kita lihat yang terkecil nilainya adalah 61, berarti TB tepi bawah yang berada di bawah sendiri 61 dikurangi, nah ini selalu dikurangi 0,5 ya, sama dengan 60,5. Itu tepi bawahnya. Kemudian selanjutnya menentukan frekuensi kumulatif FK, frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Kelas mediannya kan tadi ini 61 sampai 65, maka frekuensi kumulatif sebelumnya, sebelum kelas ini kan ada 2, yaitu 3 dan 4, sehingga nanti frekuensi kumulatifnya adalah 3 ditambah 4 sama dengan 7 itu. Kemudian selanjutnya frekuensi kelas median. Frekuensi kelas median itu adalah frekuensi yang ada di kelas itu sendiri yang kita tandai tadi yang pertama, yaitu 5. Kemudian panjang kelas atau P. Panjang kelas adalah kita hitung dimulai dari 61 sampai 65 itu ada berapa nilai ya, 61, 62, 63, 64, 65, jadi ada 5 nilai, maka panjang kelasnya 5, sehingga median sama dengan TB ditambah dengan N per 2 kurangi F kumulatif
per F median kali panjang kelas. Sudah ada nilai semua ya, TB-nya 60,5 ditambah dengan N per 2 nya tadi sudah dihitung 10 dikurangi, ini dalam kurung ya, dikurangi frekuensi kumulatifnya adalah 7 dibagi frekuensi kelas medianya 5, panjang kelasnya tambah 5, 60,5 ditambah ini 3 per 5 kali 5, ini dicoret, jadi median sama dengan 60,5 ditambah 3 sama dengan 63,5. Jadi median dari data kelompok ini adalah 63,5 ya. Ya. Silakan demikian ya pembelajaran hari ini. Nanti silakan kalau ada yang ditanyakan bisa ditanyakan melalui komentar ataupun melalui forum di Google Classroom ya. Dan juga nanti untuk tugasnya saya berikan melalui Google Classroom untuk dikerjakan dan juga dikumpulkan. Ya, demikian pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat ya, dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dan selalu menerapkan protokol kesehatan ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.